Inilah Businessman Opinion Mitra Bisnis. Anggota Komisi 11 DPR Eki Awal Muharam meminta pemerintah menunda bahkan menghentikan proyek-proyek mercusuar di saat penerimaan negara sedang menurun. Proyek mercusuar yang dinilai bukan prioritas itu dinilai akan memberatkan pemerintah lantaran beban utang Indonesia makin tinggi. Istilah proyek mercusuar dikenal zaman Presiden Soekarno, di mana dibuat agar Indonesia mendapat perhatian dari dunia internasional. Kalau sekarang salah satu contohnya adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah beroperasi dan Jakarta-Surabaya yang masih dalam rencana, atau ada juga yang menyebut IKN juga merupakan proyek mercusuar. Nah, menurut Anda apakah memang proyek tadi bisa dianggap mercusuar yang seharusnya dibatalkan? Nggak ada duit katanya ya, beban tinggi. Itu korupsi banyak itu, berapa ting. Yang itu kasus yang kemarin tambang itu nikel udah nggak ada lagi, nggak tahu deh ditutupin sama kasus-kasus baru atau enggak tuh. Jadi kalau ada yang kena korupsi berapa tahun doang tuh udah bebas. Kemarin yang katanya yang kalau kita nge-hack gitu ya, kan ada tuh dikasih tahu cuma dihukum 1 tahun, ntar abis 1 tahun dia begitu lagi. Sementara kerugian udah habis bertriliun-triliun gitu loh. Ya nggak ada duit gitu. Tapi korupsinya nggak diberesin gitu loh. Jadi mau salahin siapa? Masa salahin kita rakyat lagi? Yang sekarang menjabat siapa? Petugasnya siapa? Kenapa bisa terulang-ulang lagi? Itu kan nggak usah orang pinter banget gitu loh. Saya mikir logikanya kayak gitu, nggak ada duit. Oh, tapi uangnya bocor terus gitu loh. Jadi dikumpulin bocor banyak. Ini gimana? Salahin siapa? Makanya udah basi lah gitu ngomong kayak gitu terus, ntar jadiin alasan buat nggak kasih subsidi tapi korupsinya nggak bener harus. Jadi gini, kayak kemarin yang katanya KPU yang satu nggak beres dicopot semua, ya menurut saya bagus, harusnya gitu. Jadi kalau ada yang korupsi langsung copot semuanya aja gitu loh. Karena ini diulang-ulang terus, bosan dengarnya terus terang. Oke, thank you. Mercusuar. Yang paling mercusuar tuh perut diurus dulu. Bahan makanan semua udah susah, ya kan? Semua nggak ada yang turun, naik melulu. Janjinya 1 juta hektar. Itu yang dimercusuarin yang 1 juta hektar dulu deh, ya kan? Karena itu hari ini masuk ke mulut, besok jadi pupuk. Jadi kalau mercusuar kayak IKN lah, itu mah jauh lah. Ada seberapa kuat sih uang kita untuk membuat mercusuar yang nggak instan duitnya balik. Kalau kita bilang usaha, hari ini gue nanam, besok lusa balik. Ada sisa lebih untuk saya. Kalau itu kan dibenamin duit jadi batu. Ya kan, kalau nggak perencanaan yang mateng, kita lagi yang diperas, model tapera lah, nanti iuran pariwisata lah, entah nanti iuran STNK lagi keluar lagi modelnya itu. Jadi kasihan itu kita maupun rakyat ya. Saya nggak bilang saya nggak kasihan, termasuk juga yang harus dikasihanin. Saya nggak minta bansos ya. Itu kacau banget ini, sumpah. Ya kan, dolar udah, ya kan, listrik kalau naik ya celakalah semuanya. Karena nggak ada ampun, listrik naik semua ongkos naik. Jadi kita utamakan dulu yang harus terbengkalai, ya harus dikorbankan. Karena ke depan utang menumpuk, makan bergiji, ya kan? IKN masih mau ditambahin WUS. Kalau bilang family office itu mah bullshit deh. Mana mau orang masuk sini hukumnya nggak tetap, nggak ada kejelasan hukum. Boro-boro ada mau masuk kayak IKN, janjinya asing invest. Boncos itu IKN itu, nggak ada yang invest. Hanya aja itu PIK ya, bosnya Aguan itu invest karena ada imbal baliknya. Serpong invest di IKN ada imbal baliknya, jadi proyek strategis negara. Emangnya Aguan itu bodoh? Dia udah tahu tuh duit mah jadi batu di sana. Siapa yang mau nginap di situ?
Masyarakatnya ada berapa? Beda lu kalau dibangun untuk disewain jadi kamar nyicet ya, maaf ya. Ini kalau mau bikin IKN itu kan nggak bisa buru-buru, tata ruangnya jadi dulu, ya kan? Infrastruktur dasar harus jadi dulu. Nanti kan namanya pasar kan ngikutin, namanya orang jualan kan ada yang beli kan di sana. Kalau ada yang beli pasti tanpa diundang udah datang sendiri. Penting aturannya dirapihin dulu, jangan tumpang tindih sama orang Dayak sono berantem gitu. Di Surabaya. Nah, kelemahan Pak Presiden sekarang itu kan kita lihat ya, itu cara penggunaan anggaran itu boros, kurang efektif. Misalnya kan ada punya terobosan situnya baru biar bisa keluar uangnya sedikit tapi menghasilkan pekerjaan yang banyak. Karena pekerjaan BUMN kalau kita lihat itu dikasih profitnya itu udah banyak. Tapi saat laporan akhir tahun tetap aja rugi. Itu kan harus diselidiki gitu. Beda sama swasta nggak punya uang aja berani bangun. Kan begitu. Kalau presiden kan negara udah ada uangnya, kurang uang kan tinggal nyetak. Yang penting disiplin penggunaan anggarannya, jangan pada korupsi. Kalau ada korupsi, pecat, nggak usah dipiara yang korupsi begitu. Makasih. Saya tidak setuju dengan anggota DPR itu. Mengapa harus takut membangun? Mengapa harus takut berhutang? Hutang kita ini masih bagus. Rasio hutang kita 40% kurang lebih ya dari PDB. Kemudian negara kita juga positif ya pertumbuhan ekonominya. Kalau pertumbuhan ekonominya positif, itu artinya negara kita masih menghasilkan pendapatan ya. Mengapa harus takut untuk membangun dan berhutang? Kecuali pertumbuhan ekonomi kita minus, barulah kita ngerem untuk berhutang. Misalnya seperti kereta api cepat Jakarta-Bandung ya. Kalau kita membangun 20 tahun kemudian, itu harga tanahnya akan lebih mahal. Kemudian hutang kita akan lebih besar lagi karena biaya untuk membangun itu juga akan lebih mahal, dan tiket untuk kita sebagai pengguna nanti juga akan mahal daripada kalau kita membangun sekarang. Kalau kita membangun sekarang, tiket yang kita beli masih terjangkau. Pembebasan lahannya juga tidak sulit karena jumlah penduduk masih tidak terlalu banyak dibandingkan 20 tahun kemudian, sehingga pembebasan lahannya lebih mudah sekarang daripada 20 tahun kemudian. Jadi mengapa harus dihentikan pembangunan ini? Harus dibangun sekarang daripada menunggu 20 atau 25 tahun kemudian, karena akan lebih memberatkan negara kita. Sebagai pemerintah, kita warga negara pantas mengkritik kalau itu kurang baik. Jadi oke, pembangunan tentunya kita setuju. Harus ada pembangunan, kalau enggak mana ada kemajuan gitu ya. Tapi masalahnya memilih sektor apa yang dibangun. Ya, Anda boleh menunjukkan IKN, ya, apakah perlu itu? Ya, perlu sekarang atau mesti 17 Agustus 2024 harus upacara di situ dan sudah isi manusianya? Kan bisa pelan-pelan. Kalau ditimbang, oh ya pembangunan sudah banyak, Anda juga harus timbang bahwa hutang zaman SBY 2.400 T, sekarang 8.300 T. Kan begitu. Kalau Anda bilang, oh pembangunan fisik bagus, harus dipikirkan juga pembangunan sumber daya manusia. Ya, kita punya skor PISA turun, kita punya IQ di bawah Vietnam, setara dengan Timur Leste ya, IQ ya. Kemudian kita mau bilang 2045 mau Indonesia emas, mau capai 12.000 US dollar GDP per kapita. Make sense ya?
Menteri Bappenas aja sendiri ya ngomong itu dengan pertumbuhan sekarang itu nggak bisa dicapai. Itu yang mesti dipikirkan. Kalau sekarang udah tinggal mau selesai masih ngeluh mengenai izin investasi. Ya, jadi gini, saya sih nggak mau terjebak dikotomi antara projo dan konjo lah ya. Jadi ini saya sebagai masyarakat biasa aja. Ini sih sebenarnya 1 + 1 2, very simple banget. Kalau negara kita tidak mau membangun ini ono, kereta cepat, kereta lambat, IKN, IKP, UKT, segala macam, intinya begini. Intinya harus ada uangnya dulu. Uangnya ada atau enggak. Kalau uang tidak ada, seperti Pak Dede ngomong, artinya cuma ada 2. 1 adalah berhutang. Kedua adalah menaikkan pajak. Itu aja udah. Jadi negara kalau nggak ada uang, 1 berhutang, terbitkan surat utang negara atau berhutang dengan AMM dan sebagainya lah ya. Kedua, menaikkan pajak. Jadi itu aja. Jadi kembali lagi ke Pak Dede ngomong, semua pendengar kita tuh sering dengerin Pak Dede di radio ini juga. Kita mesti membedakan mana yang must have sama nice to have. Jadi kita nggak kontra dengan pembangunan segala macam bla 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 bli bli bli, enggak, kita nggak kontra, tapi yang penting uangnya ada atau enggak. Jangan terlalu dipaksakan. Kalau memang nggak ada uangnya, jangan dulu. Kalau saya punya mobil ini sudah mau mogok, tapi saya belum punya uang untuk beli mobil baru. Tapi kalau saya paksain, artinya apa? Saya harus berhutang. Saya harus berhutang atau saya malakin orang. Jadi ujung-ujungnya gali lubang tutup lubang. Jadi janganlah negara kita ini pajak segala udah kesehatan pun juga pajak kita juga bukan untuk usaha, pajak kita untuk kesehatan dinaikin lagi BPJS-nya. Kemudian tiba-tiba ada tapera. Udah ada apa lagi? Tiba-tiba subsidi mau dikurangin dengan slogan, subsidi tidak tepat untuk rakyat miskin. Oh bukan Pak, itu untuk IKN. Jadi sekali lagi, ini sangat simpel sekali. Anak SD pun bisa tahu 1 + 1 2. Yang pertama adalah bedakan mana yang must have dan nice to have. Kedua, kalau negara tidak punya uang, hanya ada 2 jalan Bapak Ibu, berhutang atau menaikkan pajak. Itu aja, nggak ada jalan lain. Jadi kita jangan terjebak inilah saya nggak ngomong anti pemerintah, anti pembangunan atau saya Jokowi dan sebagainya, enggak. Saya cuma bilang ini very simple as is gitu. Jadi menurut saya sebaiknya siapkan dulu yang benar gitu. Jangan kita memaksakan sesuatu yang mungkin belum saatnya kita punya. Sampai kapanpun kita nggak punya Pak. Ya memang mungkin harus begitu takdirnya. Apakah demi cuma for the sake of we have to have it, kita paksain sampai seujung-ujung dulu sampai kita telanjang tidak punya apa-apa, kan nggak mungkin juga. Jadi kita berpikir yang rasional lah. Jadi intinya sekali lagi itu ya Bapak, yang nomor 1 must have, nice to have. Kedua, utang atau pajak. Itu aja. Oke. Orang DPR tidak kesian ya, gaji rakyat gede-gede dari pajak kok bisa nilai kurang pintar dalam bidang ekonomi pembangunan. Saya kasih contoh yang paling gampang. Apa namanya mega proyek atau mercusuar? Kita harus tahu, benar nggak? Kalau saya punya pandang mercusuar, suatu proyek mungkin sulit dibangun oleh bangsa lain. Benar nggak? Itu mercusuar. Dulu Bung Karno mercusuar kan hanya ini Tugu Monas, lambang dan kemudian kalau zaman dulu mercusuar yang saya tahu ya seperti di Mesir piramida kan. Nah di Tiongkok tembok besar, di Indonesia Candi Borobudur. Zaman dulu nggak ada orang bisa mungkin dengan sihir mereka bisa naikkan batu segede gitu kan dari Candi Borobudur kan. Nah, kalau kita lihat contoh Amerika, apakah bangsa Amerika lebih bodoh atau lebih pintar? Dia banyak utang sama Tiongkok kok. Udah. Aku dia berani. Kalau kita nggak ada uang, kita usaha sesuai negara ini ada kemajuan. Kalau dia bilang EKN,
mercusuar megaproyek itu benar salah besar. Itu hanya di sana dibangun rumah kok, ya nggak? Contohnya seperti KCIC sekarang yang Bandung, sama sekali yang tidak tahu itu seperti Jakarta Surabaya. Itu mah bukan mega proyek. Di atas sana kasih tiang, ya nggak, beli itu kereta di Tiongkok, abang itu mega proyek, benar nggak? Maka orang DPR mesti banyak nonton CCTV Tiongkok gimana mereka bangun negeri itu. Kayak kemarin baru diresmiin jembatan di bawah laut 24 km kan. Ada sistem yang canggih, ya mungkin bisa termasuk mercusuar. Ya kemarin dari Shanghai sama Hong Kong 53 km, ya nggak? Itu baru mercusuar kalau saya anggap. Jadi orang DPR dia kalau nggak ngerti ekonomi sama ngerti pembangunan, mereka tuh secara besar. Indonesia sangat kemajuan. Kita punya kereta api kan ketinggalan zaman dari zaman Belanda menjajah kita, ya nggak? Masa kita nggak ada pembangunan? Ya kita usahalah, kita bisa sistem muter gimana, sistem cara apa, pajak atau gimana hasil kita. Kalau nggak ada pembangunan gimana? Masa di Jakarta gitu aja gitu, muter-muter, macet di mana sana sini. Ya saya nilai DPR itu banyak yang nggak ngerti ya. Pasti yang kita bayar pajak itu mahal uang rakyat. Iya, saya hanya rakyat kecil ya. Sebagai rakyat, kita hanya maunya kalau ada pembangunan infrastruktur yang memakai APBN atau uang kas negara atau salah satunya dari sumbernya dari uang pajak kita, itu digunakan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya tanpa masalah atau proyeknya selesai tanpa mangkrak dan tidak ada indikasi korupsi di dalamnya. Jadi proyek itu nantinya bisa bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia atau seluruh rakyat Indonesia kalau bisa ya. Dan kita kan tahu bahwa selama ini proyek-proyek di negara kita itu kemungkinan rawan dikorupsi. Itu makanya rakyat ditujukannya adalah bagaimana proyek ini supaya tidak ada masalah termasuk korupsi dan mangkrak. Bagaimana caranya agar proyek-proyek negara ini bisa dipergunakan untuk rakyat, bermanfaat untuk rakyat. Jadi tidak sia-sia rakyat itu bayar pajak. Kemungkinan seperti itu. Dan kita mengharapkan yang terbaik dari pembangunan infrastruktur di negara ini. Pokoknya kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus membahas IKN. IKN ini ada misteri yang sama sekali belum mendapatkan jawab publik. Sulit kita menilainya tuh. Apa itu misterinya itu? Ya itu mundurnya Bambang Susantono sama Doni Wahyu. Iya, pimpinan otorita IKN itu. Apa alasan dia mundur? Dan dia tidak pernah membuat klarifikasi. Jadi semua publik bertanya-tanya apa ini penyebabnya. Itu ya kalau kita bicara IKN. Jadi janganlah bahwa Jokowi itu baik, iya. Saya 2014-2019 milih dia. Tapi milih dia bukan berarti dia superior. No. Semata-mata karena kompetitornya Prabowo. Daripada nanti suara saya dipakai orang untuk milih Prabowo, ya bagus saya milih Jokowi gitu loh. Jadi beda. Penyebabnya itu beda. Itu tadi tentang IKN ya. Kemudian tentang kereta cepat Indonesia-Cina untuk Jakarta-Bandung. Itu kereta itu sudah berjalan Mas Anto. Sudah operasional. Dan tiketnya Anda tahu 300.000 per orang. Kira-kira konsumsinya siapa nih? Rakyat yang mana yang membutuhkan itu? Sementara ada bis-bis, ada travel, ada ya macam-macam lah, kereta parahyangan juga masih ada kalau nggak salah. Yang butuh ini siapa? Kelas menengah ke atas kan. Kalau orang-orang miskin nggak butuh itu, udah banyak kok transportasi Jakarta Bandung. Begitu juga yang Surabaya. Surabaya itu saya beberapa kali mendengar, ini masih 2014 loh Mas Anto. Beberapa kali ada kawan saya yang bilang dari Surabaya ke Jakarta naik mobil lewat tol itu loh Mas Anto. Nah ini mungkin salah satu kelebihan Pak Jokowi. Jadi kalau kita berkomentar ya beri keseimbangan, kebaikannya Jokowi apa, kekurangannya apa. Jadi masyarakat publik yang kebetulan tidak berkomentar itu mendapat pencerahan, mendapat edukasi dari kita. Jangan mendukung si A terus menerus menjelekkan yang lain.
memangnya Anda paling benar? Ini negara demokrasi, semua orang bisa benar, bisa salah. Dan kebenaran yang sebenar-benarnya itu milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi berkomentarlah untuk mengedukasi masyarakat. Jadi yang kereta Surabaya itu karena belum, yaitu batalkan dulu. Yang harus diperbaiki itu penegakan hukum. Tambah polisinya itu, perbaiki kuantitas dan kualitas dari kepolisian. Termasuk pemberantasan korupsi dan sebagainya itu. Terus pendidikan, itu lebih membutuhkan duit banyak ketimbang proyek-proyek mercusuar itu. Demikian. Ya, saya mempertanyakan kalau seumpamanya wakil dari Komisi 11 itu program yang dia buat itu apa, jangka pendeknya, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa. Seharusnya kan berbalik bertanya masyarakat kepada mereka, kerja kalian apa. Kok nggak ada roadmap jelas antara pengeluaran dan pemasukan. Artinya ribut di kemudian hari ini MPR DPR-nya. Mereka kita pilih sebagai kandidat yang bisa dipercaya sesuai dengan akademisinya masing-masing. Artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia pun patut dipertanyakan. Kenapa nggak dipertanyakan, Pak? Uang yang berserak di tanah ini banyak sekali, tapi mereka tidak memperdulikan. Artinya kegagalan dari pemerintah Pak Jokowi ini tidak lepas dari kewenangan tanggung jawab mereka dipilih sebagai kandidat yang gagal. Gagal total saya sebut. Kenapa? Berangkat dari Presiden Pak Susilo Bambang Yudhoyono, infrastruktur dijalankan, gubernur, wali kota, dan bupati semua sesuai satu arah, one way. Begitu Pak Jokowi masuk atau Bu Megawati, itu programnya seharusnya dari infrastruktur ke irigasi, tapi nyatanya KN-nya nggak ada hubungan yang jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah diberlakukan. Ini yang masyarakat nilai bahwa kebodohan yang mereka ciptakan terlihat nampak dungu sekali bahwa kebodohan mereka itu dipertontonkan. Masyarakat menilai demikian, Pak. Menurut hemat saya, Pak Jokowi justru berhasil ya. Ini masyarakat juga nih, rakyat juga. Pak Jokowi berhasil. Kalau infrastruktur tidak dibangun sampai 1000 tahun lagi juga nggak akan dibangun. Itu IKN itu dari sejak Bung Karno sudah dicetuskan. Pak Jokowi yang berani eksekusi. Kalau jalan-jalan tidak dibangun, sampai kapan itu rakyat akan ngadepin jalan becek, jalan-jalan batu? Ya, tetap infrastruktur itu nomor 1. Kemudian baru yang kemudian terus. Pak Jokowi justru berhasil untuk semuanya dan kita harus teruskan itu. Kalau IKN tidak dibangun sampai kapanpun tidak merata Indonesia. Apa mau Jawa aja yang maju, yang lain enggak? Ya bisa dong, pecah belah Indonesia, bubar dah. Kalau mau beli HP saat ini gitu ya, beli HP-nya itu yang 1G, 2G atau 5G? Oh, 5G yang paling baru ya. Kalau gitu DPR ini orang dari udik mana ya? Kok nggak ngerti kalau kereta cepat itu udah biasa? Lah kalau mau kereta yang zaman dahulu, zaman masih kita baru merdeka ya, beda lagi lah. Gimana sih kok itu proyek mercusuar? 1, 2. Kereta api itu sudah menjadi konsumsi masyarakat dan dipergunakan oleh masyarakat dan setiap tahunnya naik. Itu data, bukan nilai yang ngomong, tapi ini data. Jadi itu kebutuhan masyarakat. Terus mercusuarnya di mana? Emang kita bangun sesuatu yang di dunia belum ada atau gimana? Yang kedua, IKN. Bukankah IKN itu adalah cuman pindah ibu kota karena di Jakarta sudah bla bla bla. Nah, itu pun juga bukan Jokowi yang ngarang, tapi itu udah studi. 1.
tanahnya yang turun makin turun dan sebagainya. Yang kedua, kalau sampai IKN itu dibangun terus pakai green energy, pakai semuanya yang green, emangnya kita mau bangun yang zaman bahula, yang zaman dulu, yang bukan green energy? Terus apa sih mewahnya IKN kalau dibangun green energy? Ya biasa aja ya, memang itu yang masa kini. Jadi kita ini kalau mau bangun yang visioner dong. Bukan bangun cuman karena butuh jalan. Kalau nanti rakyatnya udah demo butuh jalan, baru pemerintahnya bangun jalan. Gimana dong? Kalau yang namanya pemimpin yang visioner belum dibutuhkan, sudah dipersiapkan. Dan itu semua ada hitungan ekonominya. Terus ditambah lagi kalau ekonomi zaman sekarang agak nggak baik dan kita masih survive di 5%, padahal negara tetangga cuman di bawah kita, termasuk China pun di bawah 5%. Itu artinya kita itu bangun proyek untuk diberikan kepada masyarakat pekerjaan, lapangan kerja, mendongkrak ekonomi. Gimana toh kayak gini aja kok nggak ngerti, bingung saya ngeliatinnya, mercusuar yang gimana. Terus kalau memang prihatin karena ekonomi jelek, ya sebenarnya DPR itu ngomong, DPR dan DPRD semuanya 50% gajinya selama 2 tahun atau selama 5 tahun kepemimpinannya. Gitu dong, atau selama 5 tahun. Jadi disumbangkan kepada negara. Ini keprihatinan dan ini untuk untuk rakyat kita supaya baik. Kan kayak gitu. Kok lucu banget itu loh, yang aneh-aneh aja. Makasih. Iya, sebetulnya kalau untuk mengurangi APBN harusnya pensiunan MPR DPR itu udah aja dihilangkan. Itu kan cuma 5 tahun kerja dapat pensiun terus. Bagaimana? Itu udah berapa puluh tahun. Nah, kalau mengurangi APBN ya itu DPR MPR sepakatlah minta dihapuskan. Harusnya begitu. Terutama pemerintah yang baru ini nanti minta aja usulkan seperti itu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Santo selanjutnya. Silakan Pak Santo. Jadi kita bingung nih DPR ya, karena kan IKN sendiri sudah menjadi undang-undang. Dan apakah artinya mereka yang menyetujui dan itu membatalkan, ya saya tidak tahu sih apa Muharrem termasuk yang menyetujui. Ya sayang sih kalau misalkan ya mungkin kalau kereta api cepat ya bisa lah ditunda ya, tapi kalau IKN ini kan sudah menjadi yang digadang-gadang semua kesepakatan seluruh rakyat ya, karena memang depannya ini bukan hanya untuk ekonomi, tapi ke masalah pemerataan. Karena itu tadi babak kedua yang tahu bahwa supaya menjaga supaya jangan terjadi lagi disintegrasi bangsa. Karena kan kita tahu rekan-rekan di Indonesia Timur kan ingin mendapatkan perhatian juga, bukan hanya Pulau Jawa yang sudah ada. Ya, di harapan kita IKN harus terus berjalan sampai, karena banyak sekali proyek-proyek yang sudah ada, mungkin seperti Bandara Kertajati juga ya jalannya diproses juga belum, tapi pada waktunya pasti nanti akan menjadi hal yang berguna begitu. Oke Pak, ya selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Jadi saya pikir kalau KCIC ke Bandung itu dibuat, itu menunjukkan Bappenas ya, atau oknum Bappenas memang Jawa sentris pembangunannya. Pola pikirnya itu Jawa sentris. Padahal yang menghasilkan APBN itu sendiri ya, penghasil tambang, mineral, komoditas
sawit dan sebagainya itu kadang tidak di Jawa. Kalau kita lihat misalnya jalur ke Bandung itu kan sudah luar biasa. Selain jalur biasa dari Bogor, MBZ, kemudian sekarang ada kereta cepat dan sebagainya. Jadi kita prihatin lihat daerah Aceh, Sumatera Utara atau Kalimantan atau Sulawesi yang bahkan mungkin untuk penerangan lampu PLN saja memang elektrifikasinya tercapai di atas 90%, tapi ya dengan lampu yang meremelek begitu. Tidak dari unsur keselamatan maupun dari unsur keadilan penggunaan listrik itu masih sangat minim. Oleh karena itu jangan lagi mudah-mudahan ya timnya Pak Prabowo yang baru itu tidak Jawa sentris gitu. Jadikanlah daerah di luar Jawa itu sebagai daerah pertumbuhan dengan mengalokasikan investasi-investasi baru, entah itu jalan raya, entah itu pembangunan sawah dan lain sebagainya di luar Jawa. Nah kalau untuk IKN walaupun itu sudah jadi undang-undang, sebagai masyarakat saya melihat ini PPN dinaikkan, PPh penghasilan juga dinaikkan. Kalau hanya untuk atau subsidi BBM mau dikurangi, mungkin IKN ini tetap aja dibangun tapi perlahan-lahan aja, nggak perlu 70 triliun setahun, cukup mungkin 700 miliar gitu. Sisanya dengan swasta. Jadi kalau negara kita ini kan rakyatnya masih lapar, masih miskin, banyak yang miskin, ngapain harus 70 triliun digunakan untuk membangun ibu kota negara. Ini bukan sebuah ketergesa-gesaan. Biar pihak swasta yang invest kalau mereka melihat ini sebagai proyek yang visible ya. Tapi kalau tidak visible berarti memang dari awal proyek ini ya proyek yang tidak menarik. Terima kasih. Yang proyek mercusuar itu yang hebat itu salah satu keajaiban dunia, Bang, dari Borobudur. Nah, itu mercusuar betul. Ya, jadi saya rasa perlu ditinjau kembali ya, karena sesuai amanah konstitusi 1945 ya, di pembukaan itu kan ada menciptakan perdamaian dunia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Nah, kalau pembangunan di Indonesia itu memang harusnya bertumbuh ya, disesuaikan dengan dana anggaran APBN yang ada, begitu ya. Kalau selama itu memajukan kesejahteraan umum, ya untuk kesejahteraan orang banyak, seluruh warga negara Indonesia ya, memang sudah seharusnya itu sudah kewajiban ya, kewajiban pemerintah kita, ya. Jadi saya rasa begini, Bung Ben, ya, yang perlu dilakukan anggota DPR itu membuat undang-undang pembuktian terbalik dan penyitaan aset. Itu saja ya. Jadi kalau dana-dana maling-maling rakyat itu bisa terkumpul, tidak perlu utang. Pasti mau pembangunan IKN, mau pembangunan infrastruktur kita ambil dari situ. Kalau perlu gaji DPR ya, kalau memang mau untuk kepentingan bangsa Indonesia ya di ini saja, harus berempati. Kalau perlu UMR, mau nggak mereka gajinya UMR? Ya. Jadi kalau asal berteori saja mudah, semua saya juga bisa. Betul ya? Ya, tapi mereka ada empatinya nggak? Kalau memang istilahnya empati dengan keadaan kondisi negara, ya, gaji diturunkan. Kalau perlu gaji mereka sebagian besar itu kan saya sudah sering katakan ya, Ben ya, perpuluhan atau kalau istilah di Muslim itu infak sedekah ya. Yang 2,5% juga ya. 2,5% kalau di Kristiani kan perpuluhan ya, Ben ya. Saya tahu itu ya. Iya, dan itulah gak usah perlu teori ABC, buat undang-undang pembuktian terbalik penyitaan aset. Ya, kita belajar dari Tiongkok itu yang maling rakyat didor. Itu habis perkara kok, kita nggak perlu utang kok. Untuk hanya membangun. Jadi memang yang namanya program pembangunan itu kan ada planning, jangka pendek, menengah, panjang. Nah, pada waktu mereka menyusun program itu kan pasti ada perencanaan budgeting, pembiayaan. Pasti sudah diperhitungkan kalau misalnya terjadi keuangan negara naik turun, itu bagaimana solusinya, itu pasti sudah ada antisipasinya.
Kalau manajemen keuangan suatu negara disamakan dengan manajemen keluarga, itu salah besar. Ya, lagi mau bangun ini, mau bangun itu, waduh keuangannya dipakai untuk yang lain, ya udah kita hentikan. Ya nggak seperti itu. Ya, jadi proyek-proyek mercusuar itu sebetulnya mungkin ya buat mereka itu ibu kota negara itu Jakarta masih bisa dipakai kok, masih bisa. Betul. Saya ambil contoh itu kan perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara lain ya, itu kan ada pos perbatasan ya. Sebetulnya kalau Jokowi tidak membangun sekarang jadi lebih baik, itu nggak masalah ya. Sama fungsinya itu dari dulu diperbaiki, enggak diperbaiki sama sekarang diperbaiki itu sama. Tapi apa yang terjadi setelah diperbaiki, masyarakat Indonesia yang di daerah perbatasan menjadi lebih bangga. Yang namanya bangga itu tidak ada nilainya. Ya, kebanggaan itu terhadap negara nggak ada nilainya. Fungsinya sama. IKN sama Jakarta fungsinya sama, ibu kota negara. Tapi suatu saat kalau itu sudah jadi, itu seperti kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, orang dulu pesimis gini lah gitulah, ada ekonominya, ini seumur hidup tidak akan balik modal. Tapi masyarakat Indonesia bangga. Karena di ASEAN itu pertama kali Indonesia yang punya kereta cepat di atas 300 km per jam. Ya, nah saya balik lagi ke anggota DPR Komisi 11 yang terhormat ya. Saya yakin dia pasti orang PKS. Orang PKS kan banyak sekali yang nggak setuju dengan program pembangunan. Nah, saya menilai bahwa anggota DPR tersebut bukan seorang pejuang. Ya, kalau yang namanya pejuang, kita sudah menentukan A, apapun yang terjadi kita harus A, terus dikejar. Ya, jadi kalau misalnya, waduh keuangan negara kita lagi jelek nih, hentikan. Ya, tiba-tiba keuangan lagi bagus. Memang seenak udel, kemudian ayo lanjutkan. Itu kan proyek besar, membutuhkan logistik, biaya, sumber daya yang besar. Nggak bisa, ayo mulai, ayo berhenti. Nggak seenak udelnya dia dong. Ya, jadi semua itu kan harus dikelola dengan bijak. Dan saya yakin orang-orang pinter yang di pemerintahan, eksekutif maupun legislatif, mereka tuh sudah ngitung. Ya, jadi jangan emosi. Ya, saya tahu orang anggota DPR itu cuma pakai mulutnya cuma sekedar mangap, digaji. Sama kayak saya sekarang juga lagi mangap, nggak digaji tapi ya. Tapi harusnya bijak dong ya. Yang namanya pemerintah itu nggak bisa buka tutup kayak ini tol lagi macet tutup, lagi udah nggak macet buka, nggak bisa kayak gitu. Ya, dan itu nanti jangka panjang memang ya, proyek-proyek mercusuar katanya itu ya, itu efeknya mungkin bukan 1-2 tahun, tapi 5-10 tahun, mungkin 20 tahun kemudian. Ini namanya negara kan pembangunan memang harus saat, tapi pembangunan itu harus melibatkan semua unsur, semua bangsa, semua masyarakat. Nggak bisa sebagian gitu. Karena kan makanya saya sarankan bangun apa aja itu pakai produk dalam negeri. Karena apa? Biar semua itu bergerak, jangan semuanya jangan sebagian jadi penonton, tukang komplain begitu kan. Karena kan kalau negara-negara yang sudah maju saat membangun di dalam negeri itu nggak ada yang harus dibangun, dia bangun negara orang. Karena dengan bangun negara orang, material kita itu bisa diekspor, bisa dipakai, sehingga yang kerja di pabrik-pabrik itu kerja terus, bergerak terus. Kita nggak usah ngeluarin bantuan sosial, kita malah dapat pajak. Kan pemimpin pikirannya harus luas, harus banyak strategi. Biar apa? Biar banyak jalan menuju Roma. Makasih ya. Iya, kalau kita bicara proyek itu kan sebetulnya orientasinya selalu ada dua kemungkinan dalam hal ekonomi atau secara finansial, Pak Mary. Iya. Jadi ada yang 100% menggunakan APBN, ada yang sebagian.
dari investor, atau yang ketiga dua-duanya, investor masuk, APBN masuk. Nah, proyek mercusuar diantaranya yang disebut Mbak Mary tadi itu misalnya untuk yang Jakarta Surabaya, itu kan belum dibangun. Dan anggota DPR itu mengatakan untuk proyek-proyek mercusuar harus dipilih-pilih gitu loh, dipilah-pilah yang nggak prioritas katanya. Nah, jadi saya sepakat. Seperti IKN misalnya, itu sebelum Pak Jokowi, waktu zaman PSBY, inisiatornya itu namanya Adrianus. Siapa namanya itu? Adrianus. Tapi Pak Jokowi menurut penilaian saya kurang evaluasi, kurang perencanaan. Bayangin IKJ misalnya, pertamanya bukan IKJ apa? Yang Jakarta Bandung. Jakarta Bandung ya, kereta cepat kereta cepat Indonesia Cina. Tadi ternyata sudah disepakati, duit investor, APBN nggak masuk. Tiba-tiba entah berapa waktu kemudian Jokowi sambil pakai duit APBN. Nah ini kan ada inkonsistensi di sini. Jadi ya kalau misalnya IKN itu misalnya kalau 100% dananya dari luar, kalau nggak salah dengar saya 20% dari APBN, ya silahkan, saya senang. Jadi harus komprehensif itu membahasnya itu, kita separangan. Saya sendiri sepakat dengan IKN itu dipindahin ke sana. Jadi tidak hanya masalah proyeknya, konsistensi dari pemerintahan. Jadi penggunaan duit APBN ini duitnya rakyat, jangan sembarangan pakai. Begitu juga DPR. Kalau kita menilai DPR, apalagi kalau ngomongin ketuanya, saya memang secara ideologi saya berpihak kepada PDIP. Tapi kalau lihat DPR, ketuanya, saya nggak berpihak. Untuk figurnya enggak ya. Termasuk ketua umumnya, Ibu Mega. Untuk saat ini enggak. Jadi ideologinya, ya itu partai Bung Karno, nasionalis, Pancasilais, itu yang saya dukung. Tapi Pak Jokowi apa nih ideologinya? Mulutnya mengatakan ideologi, apa Pancasilais? Buktinya apa? Saya pernah mendengar Pak Jokowi itu pidato, kalau nggak salah di TV saya dengar itu. Di kantong saya ada 11.000 triliun, bukan 11 triliun Mbak Mary, 11.000. Nah kalau punya 11.000 triliun, bayar aja utang semua yang 8.000 itu. Toh masih sisa, APBN masih ada. Jadi ini kan jadi benturan antara eksekutif dan legislatif. Ya kita sah-sah aja yang namanya berpendapat, mau kritik, mau. Tapi kita harus waspada. APBN ini duitnya rakyat. Hati-hati, jangan sembarangan. Mau PKS yang ngomong kayak Bung Rasi, mau religius, mau nasionalis, silakan, bebas berbicara. Nanti dibahas rame-rame mana yang disepakati. Terima kasih. Anggota DPR walaupun citranya sebagai institusi yang kurang baik di tengah-tengah masyarakat, harusnya pemerintah sebagai mitra dari DPR itu menerima ya masukan-masukan ya dalam rangka eksplorasi penggunaan dana yang seefisien mungkin gitu loh. Jadi artinya walaupun citra DPR kurang baik, teman mereka kan nggak ada salahnya menerima masukan untuk menunda proyek-proyek yang notabene dananya belum ada, bahkan bisa terbengkalai gitu loh. Vitalisasi proyek-proyek yang mangkrak yang tidak esensial saya kira tidak perlu dilanjutkan sementara ya. Karena ini menggunakan banyak dana, alokasi dana yang cukup aduhai, sebaiknya digunakan untuk utility, penggunaan yang lebih baik gitu loh, sehingga eksploitasi dana yang dipakai itu bisa betul-betul seefisien mungkin mendapatkan hasil yang optimal untuk proyek jangka panjang yang bisa digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat gitu loh. Jadi kalau saya kira kalau yang terlalu useless tidak digunakan sebaiknya jangan, karena ini menggunakan anggaran cukup aduhai. Nanti rakyat juga yang kena Mbak. PBB sekarang aja di Jakarta udah sebagian dikenakan gitu loh. Perlu memikirkan kembali untuk memikirkan, karena pemindahan itu nanti
kan 17 Agustus saja memboyong orang ke sana itu bukan dana yang sedikit loh Mbak. Baik. Iya kan, di samping di Jakarta Pak Maruf Amin, saya kira demikian. Komentar saya sangat berlawanan dengan anggota DPR ini. Jadi proyek IKN, proyek kereta api cepat, saya pikir sudah dibicarakan bersama DPR dan sebagainya. Pasti tujuannya baik. Kalau masalah bahwa dana-dana itu sebaiknya dipakai yang tepat atau gimana gitu ya, saya berpikir anggota DPR, para koruptor, korupsi itu kalau uangnya nggak dikoruptor cukup itu pasti cukup untuk yang penting-penting itu pasti cukup. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana penerimaan negara itu ditambah, diusahakan tambah. Yang korupsi itu dihukum mati atau apa supaya nggak ada korupsi lagi. Jadi duitnya bukan betul-betul untuk rakyat. Misalkan dana daerah dari pusat 1 juta sampai daerah cuma 100.000 lah, gimana itu? Iya. Hah? Kalau itu kok nggak dilihat sama anggota DPR? Masih untuk menghemat dana, tetapi bukan menghentikan proyek IKN. Karena seperti kan akan menjadi proyek yang mangkrak dan itu sudah menghabiskan banyak uang. Pasti akan ada butuh dana yang besar, tetapi ya seperti yang tadi saya setuju, yang koruptor dihukum mati seperti China ya. Jadi benar-benar dan pembangkrutan keluarganya itu kan jauh lebih baik daripada hanya menahan IKN. Saya rasa koruptor di Indonesia masih merajalela ya. Itu aja. Thank you. Ya, kalau menurut saya memang cuma orang-orang besar yang bisa melakukan perkara besar. Jadi kayak macam Alexander Agung gitu kan. Jadi emang cuma elang yang bisa lihat apa di balik gunung. Kalau bebek itu cuma rame aja di bawah, nggak bisa lihat apa di balik gunung. Cuma itu aja. Terima kasih. Itu sih kalau bangunan semua kalau bagus ya bagus. Tapi buru-buru kayak kebakaran jenggot gitu. Jadi kalau di itu apa? Dibilang jadi bukan artinya kalau ini kali dikerjakan kata lebih murah, nanti lebih mahal. Nah, kalau bunganya juga sama, makin lama makin banyak bukan? Sama aja bukan? Kelihatannya karena gengsi ya. Kalau kedua, saya pikir gini, tadi Bu Mila bilang menteri-menteri pan mewah-mewah, bagaimana nggak mewah Bu? Mbak, kemarin sebelum Pilpres pan naik gaji lagi, udah gede, dinaikin gaji lagi. Nah, kalau rakyat kelihatannya dinaikin pajak, pajaknya naiknya keren tuh. PBB tuh kemarin tuh pada naiknya 30% lebih kurang lebih. Ya gitu doang, saya pikir begitu doang. Kalau menteri dinaikin gaji, kalau rakyat dinaikin pajak. Ya makasih ya. Nah, menurut saya itu program Presiden baru yang makan siang gratis kan sampai disorot Pak WHO kan. Nah itu proyek mercusuar menurut saya tuh Bu. Itu aja sih. Makasih. Jadi kembali lagi saya bilang, kalau mercusuar kan itu kan bagus terang menerangi ya Pak ya. Memandu jalan para nakoda kita yang melintasinya ke arah yang benar, ke arah yang tidak menyesatkan. Kalau mercusuar yang menyesatkan ini ya lebih baik dibatalkan lah. Bukan menyesatkan saja, merusak tatanan negara kita semuanya. Perekonomian kita dirusak semuanya. Tidak lihat kemampuan kita berapa. Ya kembali lagi saya bilang, IKN kita lebih baik kondisi kita kayak gini. Kalau kita tidak apa katanya karena syahwatnya tinggi mereka harus begini begitu. Jadi lebih baik mundur lah. Untuk kita lebih baik diamkan saja dulu. Mau dibilang makar memang kita nggak mampu. Kita memaksakan diri, kita mau bergaya-gaya, mau dipandang kalau kita dengan utang, apa yang kita mau dipandang? Nggak akan orang akan melihat kita kalau dengan utang. Kembali lagi saya bilang, saya membangun rumah saja, saya akan berhitung-hitung. Saya mau minjam ke bank akan saya hitung dulu, mampu nggak saya akan bayar bank. Antara pendapatan pengeluaran saya untuk bayar kredit ke bank mampu nggak? Kalau nggak mampu saya stop. Nah ini kan ini
Negara ini bukan mereka yang punya, bukan segelintir manusia, rakyat Indonesia. Harusnya mereka buktikan gitu, kayak mereka membangun rumah mereka sendiri. Saya tidak mampu, jangan diteruskan, jangan dilanjutkan. Jadi mentang-mentang itu bukan punya saya, ya lanjutkan, saya punya wewenang. Jadi kembalilah. Jadi saya bilang, ya lebih baik mercusuar yang baik dilanjutkan, mercusuar yang menyesatkan stop dulu lah. Kondisi kita lagi kayak gini, dolar ini akan menanjak terus ini. 16.000 terus akan menanjak. Kalau 14.000 turun, alhamdulillah saya angkat topi sebagai rakyat jelata ini. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih yang sudah memberikan komentar untuk sesi kali ini. Saya Anita Wijaya.